Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, setelah beberapa waktu lamanya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah wafat dan bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya, menyatakan bahwa Dia hidup 40 hari, meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa Dia hidup dan menyampaikan sabda-sabdanya kepada mereka. Kini saatnya Dia kembali ke rumah Bapa, naik ke surga, berpisah dengan murid-muridnya. Dan apa pesan kepada murid-muridnya? Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, ketika makan bersama dengan para murid-murid, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem, menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Karena itu ketika Yesus berpisah, boleh dikatakan, dengan murid-muridnya, mereka tidak langsung memberikan kesaksian tentang hidup dan karya Yesus dan apa yang menjadi harapan-harapannya, kehendaknya. Dia menginginkan tinggal di Yerusalem dulu sampai diberikan Roh Kudus. Karena meskipun Yesus naik surga, Dia akan meminta kepada Bapanya untuk mengutus Roh Kudus. Karena itu juga hari-hari mendatang ini, kita bersama-sama memohon Roh Kudus, memohon terang Roh Kudus. Roh yang tetap menyertai gereja. Mungkin Yesus tidak lagi
menyertai, dia tetap akan menyertai secara baru, yaitu dengan Roh Kudus. Roh Allah sendiri yang menyertai gereja. Yesus sendiri telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi gerejanya, murid-muridnya tidak ditinggalkan. Akan diberikan Roh Kudus. Tinggallah dulu di Yerusalem dan menunggu yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu Roh Kudus. Karena itu gereja setelah kenaikannya, murid-murid dan para rasul setelah kenaikan Yesus ke surga, dia akan meneruskan, tetapi dengan bimbingan Allah sendiri, dengan penyertaan Allah, yaitu Roh Kudus. Karena itu dikatakan di dalam Injil yang kita dengar, kepadaku telah diberikan segala kuasa, kepenuhan kuasa yang membangkitkan Yesus dan kuasanya yang naik ke surga. Kuasanya itu, kuasa Yesus itu telah diberikan. Yesus mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Dan apa kemudian yang dikehendaki itu? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Meskipun tidak lagi secara fisik Yesus hadir seperti ketika dia bersama-sama para rasul, para murid di dunia ini, tetapi kini dari kuasanya, kuasa yang membangkitkan Roh Allah sendiri, mengajak para murid untuk mengajar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Dan kemudian dikatakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, perpisahan dengan para murid, dengan para rasul-rasulnya, menjanjikan suatu harapan. Mungkin baik seperti pernah dikatakan juga, baik kalau aku pergi kepada Bapa. Sebab kalau tidak pergi kepada Bapa, Roh Kudus tidak akan diberikan. Tetapi kemudian Yesus naik ke surga dan kita semua menunggu, murid-murid menunggu anugerah Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menyertai gereja sampai sekarang. Dalam wujudnya yang nyata memang bermacam-macam. Dalam wujudnya kehadiran Roh Kudus membaharui dan memberikan semangat kepada murid-muridnya dan kemudian kepada gereja, kepada kelompok-kelompok, kepada gereja-gereja dari abad ke abad, dari waktu ke waktu. Roh Kudus memberikan anugerah-anugerahnya agar apa? Agar semakin mengenal Allah, mengenal Yesus lebih dalam dan lebih dalam, dan mengerjakan apa yang dikehendakinya, yang diperintahkan. Seperti ini, ajarlah mereka. Bukan hanya membaptis, tetapi ajarlah mereka melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Roh Kudus itu memberikan juga di dalam gereja aneka macam anugerah. Kita tahu gereja mempunyai lembaga-lembaga rohani, juga lembaga-lembaga misalnya paroki, keuskupan, mungkin juga kelompok-kelompok hidup bakti,
para suster, buder, yang mempunyai karisma-karisma masing-masing, bermacam-macam, berkarya untuk pendidikan, berkarya untuk karya-karya sosial, berkarya untuk aneka macam, agar apa yang diajarkan oleh Yesus itu sungguh-sungguh diwujudkan di dalam kehidupan. Juga lembaga-lembaga kecil, keluarga, rumah tangga, bagaimana mengenal Yesus lebih dalam agar dapat meneruskan apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Yesus. Itulah kehidupan kita sekarang dibimbing oleh Roh Kudus di tengah-tengah aneka macam masalah-masalah hidup bersama, masalah-masalah kehidupan masyarakat, kehidupan negara. Kita percaya bahwa Tuhan mengutus Roh Kudus, memberikan anugerah-anugerahnya agar umat manusia dapat mencapai kehidupan yang baik dan bahagia seperti apa yang telah dialami oleh Yesus sendiri, sang manusia, tetapi sekarang memasuki hidup ilahi, duduk di sebelah kanan Bapa, kemuliaannya dianugerahkan. Karena itu segala sesuatu kuasa telah diberikan padaku. Atas jaminan ini, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari semua, kita percaya bahwa Dia tetap menyertai kehidupan kita. Marilah selalu kita dengarkan kehendak Roh Kudus, Roh yang membimbing, yang mengenal, Roh hikmat yang dapat mengenal Allah lebih dalam dan kehendak-kehendaknya. Dengan demikian kita semua dituntun untuk hidup bahagia, karena begitu besar apa yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Kita menjadi saksinya, dan di dalam surat Paulus dikatakan betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus. Orang-orang kudus artinya ya umat gereja yang percaya padanya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kekuatan Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, marilah kita bersama-sama bersyukur meskipun kita mengalami awal-awal juga gereja berpisah dengan Dia, berpisah dengan Tuhan Yesus, tetapi Dia tetap menyertai gerejanya melalui Roh Allah, Roh Kudus yang diutus untuk tetap menyertai gereja. Kita percaya bahwa Dia tetap menyertai kita, karena Dia mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Marilah kita hening sejenak mensyukuri karunia-karunia Roh Kudus bagi kita pribadi masing-masing maupun kita sebagai orang yang hidup bersama-sama, berkumpul bersama dalam kehidupan kita bersama, ataupun juga dalam keluarga-keluarga. Semoga Roh Kudus membimbing, menyertai, dan memberikan hiburan, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Marilah kita hening sejenak.
kemudian